Si Pitung itu dikenal dengan seorang pejuang dan sekaligus menjadi ulama. Ya baik, si Pitung itu dikenal dengan seorang pejuang dan sekaligus menjadi ulama yang termasuk yang menyebarkan dan mempertahankan Islam yang ada di Indonesia. Beliau melawan penjajah dan berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan kebatilan. Jika soal makam, ada beberapa makam. Saya pernah datang ke kuburan Nabi Yusha, itu pun kuburannya dibuat panjang karena tidak bisa ditemukan sesungguhnya jasad yang aslinya di mana. Begitupun dengan kuburan Pitung, jika ada beberapa kuburan berarti ada beberapa versi yang mengatakan kuburan yang berbeda-beda karena tidak diketahui letak aslinya ada di mana. Tetapi patut kita jadikan sebagai pegangan bahwa ataupun kuburan atau bukan kuburan, petilasan yang jelas itu adalah bekas tapak daripada pejuang-pejuang kita. Iya, ilmu kanuragan itu ada, dan tanpa ilmu kanuragan yang disebut di dalam Islam itu dengan ilmu hikmah, maka tidak mungkin Indonesia ini bisa merdeka karena melawan penjajah yang dengan senjata yang lebih canggih, sedangkan ulama-ulama kita, para santri-santri yang ketika memperjuangkan ajaran agama Islam dan memerdekakan di Indonesia ini, mereka hanya bermodalkan doa. Mereka ahli tirakat disebutnya dengan riyadhah. Maka ulama-ulama zaman dulu itu mereka berriyadhah, bertirakat, atau topo, nyetop upo. Mereka tidak makan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mendekatkan sifat-sifat Tuhan, yaitu dengan tidak makan dan tidak minum. Berpuasa, malamnya beliau-beliau itu melek, tujuannya adalah untuk minta kepada Allah agar diselamatkan. Nah, ilmu keselamatan ini orang Jawa nyebutnya dengan ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ini yang membuat peluru tidak mempan menembak ke ulama-ulama kita. Bahkan ada seorang ulama di Cirebon itu namanya Ki Abbas Buntet. Hanya dengan ketika melawan penjajah mengambil kacang hijau, ditebarkan lalu kacang hijau itu menjadi tentara. Itu real, adalah merupakan sejarah yang dulu juga pada zaman Nabi Muhammad pernah terjadi ketika di peperangan Uhud. Allah turunkan para malaikat-malaikat untuk membantu perjuangan Nabi ketika pertempuran 300 prajurit Islam melawan 1000 lebih dari prajurit musuh. Baik, mereka pejuang-pejuang Islam seperti si Pitung atau ulama-ulama lainnya, Al-Quran menjelaskan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki oleh Allah, dan mereka diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Maka jikalau ada orang yang bermimpi, dan mimpi itu kata Nabi la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus sholihah, tidak ada ilmunya para nabi yang masih tersisa kecuali mimpi-mimpi yang benar. Maka ketika kita tidur bermimpi sehingga kita bertemu dengan wali-wali Allah dan kita bisa berziarah ke kuburan beliau, dan itu adalah merupakan sebuah kebenaran, keniscayaan yang harus kita lakukan. Ya, karena mimpi itu merupakan signal antara orang yang sudah meninggal dengan kita orang yang masih hidup. Menurut pendapat ulama, petilasan-petilasan itu sudah diajarkan sejak zaman dulu. Nabi Ibrahim punya petilasan, Nabi Muhammad juga punya petilasan, atau bekas duduknya orang-orang yang soleh itu dijadikan tempat-tempat mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti seperti apa sih? Iya, berdoa meminta hanya kepada Allah, tetapi di tempat-tempat yang dimuliakan. Satu, berdoa di masjid sangat bagus. Kedua, di tempat-tempat yang dulu para pejuang kita pernah duduk di tempat itu. Itu berarti sebagai bentuk kesolehan kita mengenang jasa-jasa perjuangan. Walaupun itu petilasan, adalah tempat-tempat itu penuh karomah karena dulu para aulia, para pejuang-pejuang kita pun berjuang dari tempat itu. Jadi setiap tempat yang pernah diduduki oleh orang-orang yang soleh, maka tempat itu akan mengandung unsur-unsur kebaikan. Ya, unsur-unsur kebaikan itu yang kita bawa kepada Allah untuk kita bermunajat sambil membawa
tempat-tempat yang baik ini untuk kita berdoa agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dilarang di dalam agama. Seperti kita berdoa mohon kepada Allah bijahi Sayyidina Muhammad dengan keutamaan Rasulullah Muhammad, atau kita berdoa kepada Allah dengan kemuliaan Al-Qur'an, atau kita berdoa kepada Allah dengan kemuliaan para ulama pejuang-pejuang kita. Itu tidak dilarang dalam agama, dan itu yang disebut dengan tawassul, menjadi wasilah, menjadi batu loncatan perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir minta hal-hal seperti apa sih tadi? Ya, baik. Ada yang diajarkan oleh para ulama, zur syarifan lil karam. Kalau pengen kamu jadi manusia mulia, maka ziarahilah tempat-tempat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan saja dimuliakan oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah. Nah, si Pitung ini adalah salah satu pejuang Betawi yang peninggalannya masih ada, yaitu tempat beliau mengaji, tempat beliau mengajar, yaitu masjid. Dan masjid itu zaman dulu, zaman Rasulullah, masjid itu dijadikan sebuah tempat sebagai base camp mereka untuk rapat, berunding, bahkan mempersiapkan peperangan itu di dalam masjid. Begitupun dengan ulama-ulama di Indonesia. Dengan si Pitung juga ketika mengadakan rapat atau apa, itu di dalam masjid. Dan masjid itu adalah merupakan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya di Kerajaan Demak, itu tidak ada kerajaannya. Yang tersisanya adalah Masjid Demak Bintoro yang dibangun oleh para wali untuk melawan musuh-musuh Islam. Jadi berdoa, memohon kepada Allah di tempat petilasan kita dengan sopan, memohon hanya kepada Allah, tetapi juga kita mengenang jasa-jasa pejuang-pejuang kita.